You are my buddy until the end. More than a buddy, you're my best friend. Halo, ketemu lagi di Movie In. Langsung aja nih, pada video kali ini kami akan merangkum alur cerita film horor berjudul Child's Play Nuchaki yang rilis pada 2019 lalu. Seperti kita tahu, pada sequel lawasnya, sosok boneka Chucky dapat hidup lantaran dimasuki roh jahat seorang pembunuh berantai bernama Charles Lee Ray. Nah, dalam Child's Play Nuchaki ini, boneka pembunuh itu dapat berinteraksi dengan manusia lantaran dibekali teknologi kekinian, yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. He can be your personal DJ, control your entire smart hub system by connecting to a host of Caslin services. Ensure that your children will always be safe. Nah, seperti udah dikatakan sebelumnya, boneka produksi massal bernama Buddy ini dibekali dengan teknologi kecerdasan buatan. Dalam proses produksinya, salah satu boneka tersebut disabotase oleh pekerja pabrik di mana tempat dia diproduksi. Dengan sengaja, seorang operator pabrik menghapus sejumlah sistem keamanan pada boneka. Salah satunya adalah menghapus sensor pencegahan kekerasan. Alhasil, boneka tersebut dapat melakukan sesuatu di luar batas, mulai dari meneror, melakukan tindakan kekerasan, hingga melakukan pembunuhan. Di sisi lain, secara nggak sengaja seorang anak tunarungu bernama Andy menjadi pemilik dari boneka Buddy yang dirusak sistemnya tersebut. Andy mendapatkan boneka itu dari ibunya bernama Karen, sebagai hadiah mendekati hari ulang tahunnya. Dengan teknologi canggih tersebut, memungkinkan boneka Buddy tidak hanya dapat bergerak dan berbicara, akan tetapi juga mampu berinteraksi dengan manusia, hingga merespon lingkungan sekitarnya. Dalam sistem pengoperasiannya, boneka Buddy juga terkoneksi dengan aplikasi smartphone. Andy merasa senang dan memanggil bonekanya dengan sebutan Chucky. Dalam perjalanannya, Chucky seringkali berperilaku sangat buruk. Dia tidak hanya menebar ketakutan, tetapi juga melakukan kekerasan bahkan membunuh dengan sadis orang-orang yang terlihat menyakiti majikannya. Dapatkah Andy melindungi orang-orang sekitarnya dari boneka gagal produksi tersebut? Buat kalian yang belum sempat nonton, Movie In bakal merangkum alur ceritanya nih. Ini adalah pabrik Caslin, produsen boneka Buddy. Diketahui, lokasi pabrik tersebut berada di Vietnam. Sejumlah operator terlihat sedang bekerja. Ada satu kejadian emosional di dalam pabrik. Salah seorang operator terlihat sedang dimarahi oleh atasannya. Hey! Mưa mầm nữa hả? Tao cảnh báo mày. Mấy lần rồi. Hả? Tao nói mày sao? Diduga karena kesal, pekerja pabrik tersebut membuka program komputernya. Dia terlihat menonaktifkan beberapa sistem pengendalian boneka, mulai dari menghapus sensor bahasa, sensor pencegahan kekerasan, hingga sensor keamanan. Setelah itu, dengan santainya dia meletakkan boneka Buddy yang dirusak sistemnya itu bersamaan dengan boneka produksi massal lainnya. Cerita berlanjut, perempuan ini bernama Karen. Dia bekerja di sebuah pusat perbelanjaan modern bernama Z-Mart. Hari itu, dia kedatangan customer yang salah membeli barang. Pembeli itu bermaksud membeli boneka Buddy edisi 2 dengan ciri berambut pirang. Nobody told me the fucking doll was Ginger. That one. Yeah, so that one is the Buddy 2. I waited 3 goddamn weeks for this Ginger piece of shit to come in the mail. Okay. Karen mencoba menjelaskan bahwa boneka Buddy dengan rambut pirang adalah produk boneka edisi kedua yang belum dirilis. Kesal lantaran salah membeli boneka, lelaki Prontos itu pergi meninggalkan Z-Mart. Remaja tanggung ini bernama Andy. Dia adalah anak sematawayang Karen. Andy memiliki keterbatasan pendengaran alias tunarungu. Hari itu, aktivitas Andy hanya bermain handphone. Dia tidak merapikan kotak mainnya dan lupa memberi makan kucingnya. Karen kesal, kemudian menyita handphone Andy. Ibu muda itu menyuruh anaknya untuk mencari teman bermain di luar. Keesokan harinya, di Z-Mart, Karen kedatangan customer yang bermaksud mengembalikan boneka Buddy yang sebelumnya dibelinya. Menurut pembeli tersebut, boneka Buddy itu nggak berfungsi secara baik. Katanya, saat dinyalakan, mata boneka Buddy itu berubah menjadi merah. Singkat cerita, pembeli tersebut meminta uangnya dikembalikan. We picked this up 3 weeks ago, but we took it home and we turned it on and its eyes were red. Can I get my money back? Setelah itu, Karen bergegas menemui temannya seorang petugas pengembalian barang bernama Wes. Mereka terlibat percakapan. Singkat cerita, Karen meminta boneka Buddy yang rusak tersebut kepada Wes. Karena takut rahasianya dibocorkan,
Lelaki berkumis itu memberikan boneka rusak itu kepada Karen. Andy kembali ke tempat tinggalnya. Nggak sengaja dia memergoki ibunya sedang berkegiatan dengan pacarnya. Oh my God. Setelah kejadian itu, Andy pergi menyendiri di sudut lorong tempat tinggalnya. Dia didatangi seseorang berkulit hitam. Lelaki itu bernama Detektif Mike. Secara kebetulan, orang tua Mike merupakan penghuni apartemen yang sama dengan orang tua Andy. Andy dan Karen berkenalan dengan detektif berbadan gempal tersebut. Setelah itu, Karen menyiapkan hadiah kejutan untuk Andy. Karen mengatakan hadiah itu adalah kado awal menjelang hari ulang tahun Andy. Andy membuka hadiahnya. Awalnya, Andy merasa tidak senang karena melihat hadiahnya adalah boneka Buddy. Andy merasa boneka tersebut adalah mainan anak-anak. Karen menyuruh Andy untuk mencobanya lebih dulu. Ibu muda itu juga mengatakan kalau boneka tersebut adalah barang kembalian customer. Mungkin saja tidak berfungsi dengan baik. Let's try it. Okay. Just remember it's refurbished, so it might not work perfectly. Andy mulai mengoneksikan boneka itu dengan aplikasi di handphonenya. Boneka rusak itu pun terkoneksi dan dapat menyala. Canggihnya, boneka Buddy itu juga langsung memindai wajah pemiliknya. Andy dan Buddy terlibat percakapan. Hi, are you my best buddy? Chucky. I'm Chucky. Andy mengajak mainan barunya itu ke dalam kamarnya. Sambil berjalan, Andy mengenalkan kucing peliharaannya bernama Rooney. Andy juga mengajak Chucky melihat meja belajarnya. Andy menunjukkan beberapa gambarnya dan foto keluarganya. Sebelum Andy beranjak tidur, Chucky menyanyikan sebuah lagu untuk majikannya itu. Is it time to play again? Are we having fun now? You are my buddy until the end. More than a buddy, you're my best friend. Momen kebersamaan Andy dan Chucky terus berlanjut. Boneka dengan kecerdasan buatan itu dengan cepat mampu menirukan gerakan manusia yang dilihatnya. Seperti saat Andy sedang sikat gigi dan menancapkan pisau setelah memotong roti. Pulang sekolah, Andy disambut oleh Chucky. Chucky memberikan sebuah hadiah untuk Andy. Di luar rumah, Andy sedikit bercerita mengenai Shane kepada Chucky. Andy mengatakan bahwa Shane bukan laki-laki baik. Shane adalah pria brengsek. He's just an asshole. He's just gonna end up leaving us like everybody else. Saat sedang bermain, tangan Andy tercakar kucing peliharaannya hingga berdarah. Chucky melihat Andy merasa kesakitan. Kemudian, Chucky mencekik leher kucing peliharaan Andy dengan sadis. You can't do that, okay? Why would you do that? He was hurting you. He was making you unhappy. Di luar tempat tinggalnya, Andy mengajarkan bonekanya itu cara berekspresi dengan raut muka menyeramkan. Hal itu dilakukan untuk menakut-nakuti Shane, pacar ibunya. Secara nggak sengaja, Andy berkenalan dengan Valin dan Puck. Mereka kagum dengan interaksi yang dapat dilakukan Chucky. Karena programnya rusak, Chucky dapat berkata apapun, termasuk kata yang diucapkan. Say dick cheese. Dick cheese. Begini cara Chucky menakut-nakuti Shane. Karen! Pada suatu malam, Valin, Andy, dan Puck terlihat sedang menonton film horor. Chucky pun turut menonton. Boneka dengan kecerdasan buatan itu melihat adegan-adegan pembunuhan dalam film tersebut. Di sisi lain, Chucky mengamati teman-temannya itu terlihat gembira saat menonton. Lalu diam-diam, Chucky mengambil sebuah pisau. Kemudian, I found the knife. karena kejadian itu, Karen marah besar lalu menaruh Chucky di dalam lemari. It's a toy, Andy. He's staying in there. That is final. Mengerikannya, keesokan harinya, Andy melihat pintu lemari tempat Chucky dikurung sudah terbuka. Kaca lemari putih itu pun sudah pecah. Parahnya lagi, dia mendapati kucing peliharanya sudah mati berlumuran darah. Rudy! Andy bertanya kepada Chucky apakah itu perbuatannya. Kemudian Andy membuang mayat kucingnya ke dalam saluran sampah. Saat Shane sedang buang air kecil, dia kembali dikejutkan dengan kehadiran Chucky. Karena kesal, Shane mendatangi Andy. Dia melempar Chucky dan memarahi Andy. Chucky melihat majikannya disakiti oleh Shane. I just want him gone. I just wish he would leave us alone. Setelah itu, Shane pulang ke rumahnya. Ternyata dia sudah memiliki anak dan istri. Cerita berlanjut. Shane bermaksud akan membereskan lampu Natal di bagian atap rumahnya dekat kebun. Tiba-tiba, tangga yang digunakannya rubuh. Pria itu pun ikut terjatuh dengan posisi bertumpu pada kedua kakinya.
Dengan sebuah senter, Sen mencoba menggapai handphonenya. Kemudian ada sebuah tangan boneka yang menekan tuas alat perkebunan hingga alat itu menyala. Mengerikannya, traktor untuk berkebun itu berjalan menuju ke arah Sen. Secara mengejutkan, Chucky melompat ke atas tubuh Sen. Kemudian, Nobody hurts my best buddy. secara kebetulan, Detektif Mike menangani kasus kematian Shane. Mengejutkannya, saat bangun tidur, Handy histeris bukan main melihat kulit wajah Shane ada di kamarnya. Kulit wajah pacar ibunya itu dipaku menempel pada buah semangka. Kemudian dari arah samping, Chucky mengejutkan Andy. Chucky mengatakan kalau hal itu dia lakukan untuk sahabatnya. Marah dengan kelakuan Chucky, Andy memutuskan mengurung Chucky di lemari. Kemudian Andy memutuskan untuk menghubungi teman-temannya. Puck yang berbadan gemuk terlihat muntah-muntah setelah melihat kulit wajah pacar ibunya Andy. Mereka terlibat diskusi, kemudian memutuskan untuk membungkus kulit wajah tersebut menggunakan kertas kado dan bermaksud membuangnya ke saluran sampah. Namun saat akan keluar rumah, Andy dan teman-temannya bertemu Karen. Karen menanyakan kepada Andy bungkusan apa yang dia bawa. Andy mengatakan kalau itu adalah kado yang akan diberikannya kepada ibu tetangga yang sudah membantunya mengerjakan PR. Singkat cerita, Karen ingin menemani Andy memberikan kado kepada Doreen, tetangga mereka. Andy menyuruh Doreen membuka kado tersebut secara bersamaan di hari ulang tahun Andy, minggu depan. Malam harinya, Andy datang menemui Chucky. Dia mengajak Chucky untuk bermain. Tapi rupanya, Andy bersiasat untuk melumpuhkan Chucky. Dari arah belakang, Puck memukul kepala boneka pembunuh itu. Setelah terjatuh, mereka mencabut sebuah perangkat keras dalam tubuh Chucky. Setelah itu, mereka membuang Chucky di saluran sampah. Pria pemasang CCTV menemukan boneka itu di dalam tempat sampah. Kemudian, dia membawa Chucky ke ruangannya untuk diperbaiki. Sementara itu, Andy bermaksud mengunjungi rumah Doreen. Mike membukakan pintu rumah orang tuanya. Agar dapat masuk ke dalam rumah, Andy bersiasat menawarkan jasa membantu memasak. Chucky mengamati mereka dari sebuah layar CCTV. Saat Doreen dan Mike lengah, Andy mengambil bungkusan yang berisi kulit wajah Shane lalu membuangnya ke saluran sampah. Petugas CCTV berkacamata itu berhasil membuat Chucky terkoneksi kembali. Nah, anehnya, Chucky menyerang pria berbadan besar tersebut dengan sebuah sayatan pisau pada bagian kaki. Lalu dilanjutkan sejumlah sayatan di bagian dada. Dengan konektivitas yang dimilikinya terhadap benda-benda yang ada di ruangan, Chucky mampu menghidupkan gergaji mesin dan mampu mengatur suhu panas pada pipa. Pria itu pun berakhir dengan tragis di tangan boneka pembunuh yang diperbaikinya sendiri. Dengan kepintaran teknologi yang dimilikinya, Chucky memasukkan dirinya kembali ke dalam kotak boneka dan mendaratkan dirinya di depan pintu salah seorang teman Andy bernama Omar. Terlihat Chucky berinteraksi dengan sejumlah remaja di sana. Omar memberinya nama Chod. Cerita berlanjut. Di Zertmart, Andy dihampiri oleh Chod. Mereka terlibat percakapan. Singkat cerita, Andy mengetahui bahwa Chod ternyata adalah Chucky. Melalui layar TV, Chucky menunjukkan gambar dan video rahasia Andy. Andy mengambil handphone Omar yang terjatuh. Melalui HP tersebut, dia memantau pergerakan Chucky. Chucky terlihat mengambil pisau dapur. Dari layar HP, Andy melihat Chucky sedang mengikuti Doreen yang sedang menunggu taksi online. Andy mencoba mengejar Doreen, tetapi gagal. Doreen sampai di tujuannya. Tiba-tiba taksi online tersebut berjalan tidak terkendali. Rupanya, boneka Chucky yang mengendalikan mobil yang ditumpangi Doreen. Chucky memutar-mutarkan mobil tersebut hingga menabrakannya. Chucky berkata pada Doreen bahwa Andy adalah sahabatnya. Kemudian Chucky menabrakkan mobil itu. Lalu... Sedihnya, Detektif Mike melihat ibunya sendiri tewas dengan luka tusukan di bagian dada. Cerita berlanjut. Di Zertmart, perilisan boneka Chucky edisi kedua akan segera dimulai dalam beberapa menit. Wes terlihat akan menjadi figur boneka Chucky. Dia terlihat mengeluhkan pekerjaannya tersebut. Mike menangkap Andy. Dia mengira Andy adalah pelaku kasus pembunuhan yang sedang ditanganinya. Sangat ingin keluar, Wes terlihat tertusuk dengan sebuah pisau dapur di bagian leher. Suasana di pusat perbelanjaan tersebut menjadi mencekam. Seluruh pengunjung tampak berlarian keluar. Mike terkena serangan drone yang dikendalikan Chucky. Run. Sementara itu, Valin berhasil melepaskan tangan Andy dari borgol. Saat ingin keluar dari Zertmart, melalui layar TV, Andy melihat ibunya tengah disandra oleh Chucky. Lalu, Andy memutuskan tidak meninggalkan Zertmart untuk menolong ibunya. Mom. Andy menantang Chucky untuk bermain.
Dengan hati-hati, Andy berjalan menuju lokasi ibunya. Tiba-tiba, Chucky menyerang Andy dari belakang hingga ia tak sadarkan diri. Now it's going to be you and me forever. Dengan memegang sebuah pisau, Chucky berjalan mendekati Andy. Chucky tampaknya murka dengan Andy dan bermaksud menusuk Andy. Akan tetapi, Andy menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan Chucky. On my body, What, Andy? body, you're my best friend. Ibu Andy terlihat akan tergantung. Andy berusaha menolong ibunya. Akan tetapi, dari arah belakang, Chucky menyerangnya. You are ruining our fun, Andy! Andy berhasil memotong tali, mereka pun sama-sama terjatuh. Dengan cepat, Andy mengambil pisau yang sebelumnya dibawa oleh Chucky, kemudian menusukkannya ke badan Chucky. Andy, I thought we were friends. Chucky belum benar-benar mati. Dia masih menyerang Andy tetapi gagal karena Mike lebih dulu menembaknya. Karen kemudian mencabut kepala Chucky dari badannya. With my Filmnya pun tamat. Terima kasih sudah menonton. Jika senang dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe ya.